Pernahkah kamu mengalami kejadian mistis yang hampir merenggang nyawa? Inilah yang terjadi di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut misteri. Di sana berdiri sebuah gudang tua yang menyimpan rahasia kelam selama bertahun-tahun. Dulu tempat itu menjadi simbol kejayaan seorang juragan besi bernama Wulung. Tapi di balik kekayaannya, tersembunyi perjanjian gelap yang mengorbankan banyak jiwa. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Di sebuah desa kecil yang berada di antara hamparan sawah hijau dan hutan jati yang lebat, hiduplah seorang saudagar besi tua bernama Wulung. Desa itu dikenal sebagai tempat yang tenang. Di tengah desa berdiri sebuah gudang besar yang dindingnya terbuat dari kayu tua dan besi berkarat. Gudang itu menjadi pusat usaha Wulung. Setiap pagi, suara mesin truk terdengar memasuki halaman gudang. Besi-besi tua dari berbagai daerah ditumpuk tinggi hingga memenuhi hampir seluruh ruangan. Usaha Wulung berkembang sangat pesat. Dalam waktu singkat, ia menjadi orang terkaya di desa tersebut. Rumahnya besar dengan halaman luas, memiliki banyak pekerja, dan dihormati oleh para pedagang dari berbagai wilayah. Namun, kekayaan yang dimiliki Wulung tidak membuat hatinya menjadi lebih baik. Sebaliknya, semakin banyak harta yang ia miliki, semakin keras pula sifatnya. Wulung dikenal sebagai orang yang sulit berbelas kasih. Ia sering memotong upah pekerjanya dengan alasan yang tidak jelas. Jika ada pekerja yang melakukan kesalahan kecil, ia tidak segan mengusir mereka tanpa memberi kesempatan memperbaiki diri. Warga desa sebenarnya tidak menyukai sikap Wulung, tapi mereka tidak berani melawannya. "Jangan pernah melawan Wulung," kata seorang warga kepada tetangganya. "Orang seperti dia hanya takut kehilangan hartanya." Hari demi hari berlalu, Wulung tetap hidup dalam kemewahan. Namun tanpa diketahui siapapun, ada sesuatu yang mulai mengganggu hidupnya. Awalnya hanya berupa mimpi buruk. Setiap malam, Wulung bermimpi berada di sebuah tempat gelap. Dalam mimpinya, ia mendengar suara tangisan seorang perempuan yang memanggil namanya. "Wulung, mengapa kau melakukan ini padaku?" Suara itu selalu terdengar semakin dekat hingga membuatnya terbangun dalam keadaan ketakutan. Seiring waktu, kondisi Wulung mulai berubah. Ia mulai sering berbicara sendiri. Terkadang, para pekerja mendengar Wulung berteriak dari dalam rumahnya, "Sekar, maafkan aku!" Nama itu membuat warga desa bertanya-tanya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa Sekar. Berbagai cara telah dilakukan untuk menyembuhkan Wulung. Tabib desa datang membawa ramuan tradisional. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk meminta bantuan orang pintar. Dokter dari kota juga telah memeriksanya. Namun, hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit yang dapat menjelaskan keadaan Wulung. Tubuhnya semakin melemah, pikirannya semakin kacau, dan ketakutan dalam dirinya semakin besar. Di saat keadaan desa mulai dipenuhi keresahan, datanglah seorang santri muda bernama Wira. Wira adalah seorang pemuda yang belajar agama di pesantren milik Resi Jati. Seorang guru yang dikenal bijaksana dan memiliki pemahaman firasat yang sulit dijelaskan. Namun, Wira tidak pernah membanggakan kemampuan tersebut. Ia menganggap semua yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan. Beberapa hari setelah kedatangannya di desa, Wira mulai merasakan keanehan. Suatu malam ketika bulan hanya terlihat seperti sabit kecil di langit, Wira terbangun dari tidurnya. Suasana malam terasa berbeda. Wira membuka mata dan mencoba mendengarkan lebih jelas suara tangisan yang samar. Tangisan itu terdengar seperti suara seorang perempuan yang sedang mengalami kesedihan mendalam. Kemudian muncul aroma aneh. Bau anyir seperti darah bercampur dengan bau besi tua. Perlahan, Wira mendekat jendela kamarnya. Dari kejauhan, ia melihat gudang milik Wulung berdiri dalam kegelapan. Namun, ada sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di sekitar gudang itu terlihat bayangan seorang perempuan berambut panjang. Sosok itu berjalan perlahan mengelilingi gudang seperti sedang mencari sesuatu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun dari gerakannya terlihat jelas bahwa ia sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Wira mundur perlahan. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekedar bayangan biasa. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah seluruh hidup desa.
Sejak malam ketika melihat sosok perempuan pucat di sekitar gudang Wulung, hati Wira tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan wajah kosong perempuan itu terus melintas dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya, keadaan di desa pun semakin berubah. Gudang Wulung yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini mulai terlihat sepi. Truk-truk besar yang biasanya datang setiap hari mulai berkurang. Para pedagang yang dulu berlomba bekerja sama dengan Wulung mulai menjauh. Masalah datang silih berganti. Beberapa kendaraan pengangkut besi tiba-tiba mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas. Pekerja yang biasanya kuat dan cekatan mulai sering mengalami kecelakaan kecil. Ada yang terjatuh saat mengangkat besi, ada yang kehilangan barang berharga, dan ada pula yang mengaku mendengar suara aneh dari dalam gudang. Warga desa mulai membicarakan keadaan tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan gudang itu. Sudah lama tempat itu terasa berbeda. Sejak Wulung mulai kaya, banyak hal aneh terjadi, ujar semua warga. Namun, tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Hanya Wira yang merasa harus mencari kebenaran. Setiap malam, ia kembali mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan itu berdiri di dalam gudang. Wajahnya penuh kesedihan, bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak pernah terdengar. Pada suatu malam, Wira bermimpi melihat sebuah kejadian masa lalu. Ia melihat seorang gadis muda berjalan menuju gudang dengan wajah bahagia. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana dan membawa beberapa buku di tangannya. Kemudian muncul sosok Wulung yang berbicara kepadanya. Gadis itu tersenyum, seolah percaya dengan perkataan Wulung. Namun suasana berubah menjadi gelap. Wira melihat gadis itu menangis. Kemudian semuanya berubah menjadi kabut hitam. Wira terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia yakin mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Keesokan harinya, Wira memutuskan untuk menemui Resi Jati. Di pesantren, Resi Jati mendengarkan cerita Wira dengan penuh perhatian. Ia tidak langsung menjawab, tapi memejamkan mata sejenak seperti sedang memahami sesuatu. Wira, terkadang sebuah penderitaan tidak muncul tanpa sebab. Ada luka yang tertinggal karena ketidakadilan yang belum mendapatkan penyelesaian. Wira menunduk. Lalu, siapa perempuan yang saya lihat, Guru? Resi Jati menarik nafas panjang. Namanya Sekar. Resi Jati kemudian menceritakan kisah yang selama ini tersembunyi. Sekar adalah anak dari salah satu pekerja lama Wulung. Ia dikenal sebagai gadis yang baik, jujur, dan rajin membantu keluarganya. 10 tahun sebelumnya, Sekar tiba-tiba menghilang. Saat itu, Wulung mengatakan bahwa Sekar pergi merantau untuk melanjutkan hidup di kota. Banyak warga yang percaya karena Wulung dikenal sebagai orang kaya yang sering membantu masyarakat. Namun kenyataannya berbeda. Menurut beberapa tanda yang pernah diketahui Resi Jati, Sekar tidak pernah pergi meninggalkan desa. Ada sesuatu yang terjadi di gudang Wulung, sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan Wulung yang datang secara tiba-tiba. Wira merasa hatinya berat mendengar cerita itu. Apakah Sekar masih terjebak di tempat itu? Resi Jati mengangguk perlahan. Jiwanya belum menemukan kedamaian. Ada ikatan gelap yang menahannya. Wira semakin yakin bahwa ia harus membantu Sekar. Dengan membawa tasbih pemberian Resi Jati, Wira mendatangi gudang Wulung pada malam hari. Suasana sekitar gudang sangat sunyi. Tidak ada suara manusia, hanya suara angin yang melewati tumpukan besi tua. Wira berdiri di depan gudang dan mulai membaca doa. Perlahan, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin. Dari dalam gudang terdengar suara tangisan. Tangisan yang selama ini hanya muncul dalam mimpi, kini terdengar nyata. Wira membuka pintu gudang dengan hati-hati. Di dalam, tumpukan besi tua terlihat seperti bergerak sendiri. Bayangan hitam melintas di antara sudut ruangan. Kemudian sosok Sekar muncul. Ia berdiri di dekat dinding gudang. Wira tidak merasa bahwa Sekar ingin mencelakainya. Dari tatapan matanya, Wira hanya melihat kesedihan dan permohonan. Apa yang terjadi padamu? Bisik Wira. Sekar tidak menjawab. Namun tiba-tiba, bayangan hitam bergerak cepat menuju Wira. Wira mengangkat tasbihnya dan membaca doa dengan penuh keyakinan. Cahaya lembut muncul dan membuat bayangan itu mundur. Saat itu, Wira menyadari satu hal. Sekar bukanlah ancaman. Ia adalah korban. Ada kekuatan gelap yang menahannya di gudang tersebut. Dengan tekad yang semakin kuat, Wira meninggalkan gudang dan kembali ke pesantren. Ia tahu bahwa jawabannya ada pada Wulung. Setelah mengetahui kisah Sekar yang selama bertahun-tahun tersembunyi,
Hati Wira semakin gelisah. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Sekar yang penuh kesedihan. Bagi Wira, Sekar bukanlah sosok yang harus ditakuti, melainkan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Namun Wira sadar bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk menghadapi kekuatan yang berada di balik gudang wulung. Ia kembali menemui gurunya di pesantren. Dengan suara pelan, Wira menceritakan semua yang ia lihat. Ia menceritakan sosok Sekar, bayangan hitam yang menyerangnya, dan perasaan kuat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar gangguan roh. Resi Jati mendengarkan dengan tenang. Wira, apa yang terjadi di gudang wulung bukanlah masalah biasa. Ada ikatan gelap yang telah dibuat bertahun-tahun lalu. Ikatan itu tidak hanya mempengaruhi wulung, tapi juga mengikat jiwa Sekar. Siapa yang membuat ikatan itu, Guru? Resi Jati terdiam sejenak. Makhluk itu bernama Bayangkara. Nama itu membuat suasana ruangan terasa semakin berat. Menurut Resi Jati, Bayangkara adalah makhluk yang memanfaatkan kelemahan manusia. Ia tidak memaksa seseorang menerima tawarannya. Ia hanya menunggu manusia yang dikuasai keserakahan dan keinginan mendapatkan sesuatu dengan cara cepat. Wulung tidak hanya mencari kekayaan, ia telah menukar ketenangan hidupnya dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Lalu, bagaimana cara membebaskan Sekar, Guru? Si Jati mengambil sebuah kitab tua dari lemari kayu di ruangannya. Kitab itu sudah terlihat usang, halamannya berwarna kecoklatan karena usia. Perjanjian seperti ini tidak bisa diputus dengan kekuatan manusia. Yang dibutuhkan adalah keberanian, keteguhan hati, dan keyakinan yang kuat. Resi Jati menyerahkan kitab tersebut kepada Wira. Pelajari doa-doa ini, tapi ingat, jangan pernah merasa memiliki kekuatan sendiri. Semua pertolongan hanya datang dari Allah. Wira menerima kitab itu dengan penuh hormat. Selama beberapa hari, Wira mempelajari isi kitab tersebut. Ia tidak hanya menghafalkan doa, tapi juga memahami makna di balik setiap kalimatnya. Ia memperkuat hatinya. Ia tahu bahwa rasa takut adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh Bayangkara. Setelah merasa siap, Wira meminta izin kepada Resi Jati untuk kembali ke gudang wulung. Kali ini ia tidak datang sendiri. Beberapa santri ikut bersamanya untuk membantu menjaga dan memperkuat doa yang akan dibacakan. Malam itu, langit desa terlihat gelap. Gudang wulung berdiri dalam kesunyian, seolah menyimpan kemarahan yang selama ini tersembunyi. Wira berdiri di depan pintu gudang. Ia menggenggam tasbih pemberian Resi Jati. Dengan suara lantang, ia mulai membaca doa. Para santri mengikuti dari belakang. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, tanah di sekitar gudang mulai bergetar. Pintu gudang bergerak sendiri. Suara bisikan mulai terdengar dari dalam. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Suara itu terdengar berat dan menggetarkan. Tapi Wira tidak berhenti. Ia terus membaca doa. Dari dalam gudang muncul kabut hitam yang perlahan membentuk bayangan-bayangan menyeramkan. Makhluk itu mencoba mendekati Wira dan para santri. Namun, cahaya dari tasbih Wira membuat mereka tertahan. Bayangan hitam itu bergerak semakin liar. Mereka mencoba menakuti Wira dengan berbagai bentuk. Ada yang menyerupai manusia, ada yang menyerupai makhluk mengerikan. Namun, Wira tetap berdiri. Ia mengingat pesan Resi Jati, jangan melawan kegelapan dengan rasa takut. Perlahan, cahaya dari tasbih Wira semakin terang. Kabut hitam mulai melemah. Suara jeritan terdengar dari dalam gudang. Namun, tiba-tiba seluruh bayangan berhenti bergerak. Suasana menjadi sangat sunyi. Dari dalam gudang terdengar suara tawa. Tawa yang berbeda dari suara sebelumnya. Tawa itu lebih kuat dan penuh kesombongan. Akhirnya ada juga manusia yang berani menentangku. Wira menatap ke arah gudang. Ia tahu suara itu bukanlah berasal dari bayangan biasa. Itulah suara Bayangkara. Namun, makhluk itu belum menunjukkan wujud aslinya. Wira, kamu pikir doa-doamu dapat menghancurkan kekuatanku? Banyak manusia sebelum dirimu mencoba melawanku, tapi mereka semua gagal. Wira menatap dengan tenang. Aku tidak datang karena merasa kuat. Aku datang karena kebenaran harus ditegakkan. Mendengar jawaban itu, suara tawa Bayangkara semakin keras. Kemudian seluruh gudang dipenuhi oleh angin kencang. Tumpukan besi tua bergeser sendiri. Para santri mulai merasa takut. Tapi Wira tetap bertahan. Ia terus membaca doa hingga cahaya memenuhi halaman gudang. Perlahan bayangan hitam mulai menghilang.
Untuk sementara, Bayangkara berhasil dipukul mundur. Namun, Wira tahu pertarungan belum selesai. Ia belum benar-benar mengalahkan makhluk itu. Perjanjian Wulung masih belum terputus penuhnya. Sekar masih membutuhkan pertolongan, dan Bayangkara masih menunggu kesempatan untuk kembali. Setelah peristiwa di gudang malam itu, keadaan desa mulai berubah. Aura gelap yang selama bertahun-tahun melimuti tempat tersebut perlahan berkurang. Namun bagi Wira, masalah itu belum benar-benar selesai. Ia tahu Bayangkara memang telah mundur, tapi ikatan antara makhluk itu dengan Wulung masih ada. Selama perjanjian tersebut belum diputus sepenuhnya, penderitaan Sekar belum akan berakhir. Keesokan harinya, Wira kembali mendatangi rumah Wulung. Rumah besar yang dulu selalu terlihat megah, kini tampak sunyi dan tidak terawat. Tidak ada lagi suara pekerja yang sibuk keluar masuk. Tidak ada lagi tamu yang datang untuk mencari keuntungan dari kekayaan Wulung. Semua kejayaan yang dulu ia banggakan perlahan menghilang. Di dalam kamar, Wulung terbaring lemah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya terlihat penuh ketakutan. Ketika melihat Wira datang, Wulung mencoba bangun. "Wira, aku tahu kamu datang untuk menanyakan semua dosa yang pernah aku lakukan." Wira duduk di dekatnya. "Aku datang bukan untuk menghakimi, Wulung. Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar ingin memperbaiki kesalahanmu?" Mendengar perkataan itu, mata Wulung mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak menunjukkan kesombongan. "Aku telah menghancurkan banyak kehidupan. Selama ini, aku berpikir harta adalah segalanya. Aku mengejar kekayaan sampai lupa bahwa setiap tindakan memiliki akibat," kata Wulung. Wira diam mendengarkan. Wulung kemudian menceritakan kembali awal mula perjanjiannya dengan Bayangkara. Bertahun-tahun lalu, Wulung hanyalah seorang pedagang kecil. Ia merasa hidupnya tidak pernah berubah meskipun telah bekerja keras. Dalam keadaan putus asa, ia bertemu dengan Bayangkara. Makhluk itu menawarkan kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan. Tanpa memikirkan akibatnya, Wulung menerima tawaran tersebut. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Setiap beberapa tahun, ia harus menyerahkan korban sebagai bagian dari perjanjian. Saat itu, keserakahan telah menutup hati Wulung. Ia tidak memikirkan penderitaan orang lain. Hingga akhirnya, Sekar menjadi korban terakhir. "Aku telah kehilangan segalanya meskipun memiliki banyak harta. Aku memiliki rumah besar, tapi tidak pernah merasakan kedamaian. Aku memiliki banyak uang, tapi setiap malam dihantui ketakutan," ujar Wulung sambil menangis. Wira melihat penyesalan yang tulus dalam diri Wulung. Namun ia juga tahu bahwa penyesalan harus dibuktikan dengan tindakan. "Wulung, kesalahanmu memang besar. Banyak orang terluka karena perbuatanmu. Tapi selama seseorang masih hidup, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri." Wulung menatap Wira. "Apakah aku masih bisa mendapatkan pengampunan?" Wira menjawab dengan tenang. "Pengampunan datang dari Allah. Tugasmu adalah benar-benar bertobat dan memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki." Wulung akhirnya mengikuti nasihat Wira. Ia mengakui semua perbuatannya kepada warga desa. Ia menceritakan tentang perjanjian gelap yang selama ini ia sembunyikan. Banyak warga terkejut. Sebagian marah karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai akibat perbuatannya. Namun sebagian lainnya melihat bahwa Wulung akhirnya berani mengakui kesalahannya. Setelah pengakuan tersebut, Wulung menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu keluarga korban dan memperbaiki kerusakan yang pernah ia sebabkan. Beberapa hari kemudian, kondisi Wulung semakin melemah. Wira terus mendampinginya dan membimbingnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada malam terakhir, Wulung terlihat jauh lebih tenang. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. Tidak ada lagi suara-suara yang mengganggunya. Ia memandang Wira dengan mata penuh rasa syukur. "Terima kasih, Wira. Jika kamu tidak datang, mungkin aku akan mati dalam keadaan membawa semua dosa itu." Wira menggenggam tangannya. "Semoga Allah menerima penyesalanmu." Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Wulung menghembuskan nafas terakhir. Ia meninggal dengan wajah yang damai. Berita kematian Wulung menyebar ke seluruh desa. Warga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Meskipun banyak yang masih mengingat kesalahannya, mereka juga melihat bahwa Wulung telah berusaha memperbaiki dirinya sebelum meninggal. Setelah pemakaman selesai, Wira dan Resi Jati kembali ke gudang tua milik Wulung. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi sisa kegelapan yang tertinggal. Di dalam gudang, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan besi. Kotak itu terkunci rapat.
Setelah dibuka, mereka menemukan sebuah buku hitam dengan tulisan tangan Wulung. Itu adalah catatan rahasia tentang semua perjanjiannya dengan Bhayangkara. Di dalam buku itu terdapat nama-nama korban yang selama ini hilang tanpa diketahui penyebabnya. Wira membaca halaman demi halaman dengan hati yang berat. Ia melihat betapa besar penderitaan yang disebabkan oleh keserakahan Wulung. Namun, ia juga memahami satu hal. Kegelapan tidak muncul karena kekuatan makhluk jahat saja. Kegelapan sering dimulai dari hati manusia yang memilih jalan yang salah. Resi Jati kemudian mengambil buku tersebut. Kisah ini harus berhenti di sini. Mereka membawa buku itu keluar dari gudang dan membakarnya. Saat api menyentuh halaman buku, asap hitam keluar dan suara bisikan terdengar dari dalamnya. Namun, Wira dan Resi Jati tetap tenang. Mereka membaca doa hingga asap tersebut perlahan menghilang. Dengan hancurnya catatan perjanjian itu, ikatan terakhir Bhayangkara terhadap desa akhirnya terputus. Setelah perjanjian gelap Wulung berhasil diputus, kehidupan di desa perlahan kembali seperti semula. Ketakutan yang selama bertahun-tahun menyelimuti warga mulai menghilang. Tidak ada lagi suara tangisan misterius di malam hari. Tidak ada lagi bayangan gelap yang terlihat di sekitar gudang tua. Desa yang sebelumnya dipenuhi keresahan, kini kembali menjadi tempat yang damai. Warga mulai kembali menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Para petani kembali bekerja di sawah, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan malam hari kembali dihiasi suara jangkrik serta angin yang melewati pepohonan. Namun, kenangan tentang kejadian di gudang Wulung tidak pernah benar-benar hilang. Bagi warga desa, tempat itu bukan sekedar bangunan tua. Gudang tersebut menjadi pengingat tentang bahaya keserakahan dan akibat dari memilih jalan yang salah. Beberapa hari setelah kematian Wulung, Wira bersama Resi Jati dan warga desa memutuskan untuk membersihkan gudang tersebut. Saat pertama kali masuk, tempat itu masih dipenuhi tumpukan besi tua yang menjadi saksi berbagai kejadian kelam. Wira berdiri di tengah gudang. Ia teringat saat pertama kali melihat Sekar di tempat itu. Saat itu, gudang tersebut dipenuhi kegelapan dan penderitaan. Namun kini, ia melihat tempat itu dengan pandangan berbeda. Tempat ini tidak boleh terus menjadi pengingat tentang kejahatan. Kita harus mengubahnya menjadi tempat yang membawa kebaikan. Resi Jati tersenyum mendengar perkataan muridnya. Itulah cara terbaik mengalahkan kegelapan. Bukan hanya menghilangkannya, tetapi menggantinya dengan cahaya. Akhirnya, warga desa sepakat mengubah gudang tua itu menjadi sebuah tempat ibadah. Mereka membersihkan seluruh bagian gudang. Tumpukan besi tua dipindahkan. Dinding-dinding yang rusak mulai diperbaiki. Halaman yang dulu terlihat menyeramkan mulai ditata kembali. Dengan kerjasama warga, gudang itu berubah menjadi sebuah surau kecil. Mereka memberi nama tersebut Surau Al-Hidayah. Nama itu memiliki arti petunjuk dan jalan menuju kebaikan. Bagi warga desa, nama tersebut sangat sesuai dengan perjalanan tempat itu. Dulu gudang tersebut menjadi tempat manusia kehilangan arah karena keserakahan. Kini, tempat yang sama menjadi tempat manusia mencari ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kisah Wira mengajarkan bahwa keserakahan dan keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah hanya akan membawa penderitaan. Harta yang diperoleh melalui kejahatan tidak akan memberikan kebahagiaan dan keterangan hidup. Seperti perbuatan buruk, pasti memiliki akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, cerita ini mengajarkan pentingnya keberanian, ketulusan, dan kekuatan iman dalam menghadapi berbagai ujian. Wira menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu datang dari kekuatan besar, tapi dari hati yang teguh dan niat yang benar. Manusia harus menjaga hati, menjauhi kesombongan, serta selalu memiliki jalan kebenaran dalam kehidupan. Terima kasih.